Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Alia Sabita Salsabila dengan NIM 118200613. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba melaksanakan sebuah praktikum dengan judul Refleks pada tendon manusia. Tujuannya adalah untuk mempelajari reaksi-reaksi pada beberapa bagian tubuh sebagai akibat dari rangsangan. Gerak refleks ialah gerakan pintas ke sumsum tulang belakang. Ciri refleks adalah respon yang terjadi berlangsung dengan cepat dan tidak disadari. Sedangkan lengkung refleks adalah lintasan terpendek gerak refleks. Neuron konektor merupakan penghubung antara neuron sensorik dan neuron motorik. Jika neuron konektor berada di otak, maka refleksnya disebut refleks otak. Jika terletak di sumsum tulang belakang, maka refleksnya disebut refleks tulang belakang. Alat dan bahan yang digunakan. Langkah kerja. Yang pertama, tutuplah mata selama 1-2 menit, kemudian buka dengan cepat dan perhatikan bentuk pupil. Kemudian tutup kembali mata dan perhatikan respon pupil, kornea, dan kelopak mata ketika mata disinari cahaya senter. Selanjutnya, hadapkan mata pada benda dekat dan benda jauh, kemudian perhatikan pupil. Langkah selanjutnya, telan air ludah, kemudian minum air, dan ulangi proses menelan. Kemudian rasakan perbedaannya. Selanjutnya, jatuhkan benda pada telapak tangan dan perhatikan refleks telapak tangan terhadap benda tersebut. Selanjutnya, duduk dan biarkan kaki menggantung. Tekuklah patella dan perhatikan patella. Selanjutnya, gelitik telapak kaki dan perhatikan refleks pada jari kaki. Selanjutnya, bersin dan perhatikan kelopak mata, kepala, leher, dan bahu. Hasil dan pembahasan. Refleks pada pupil dan refleks pada pupil secara tiba-tiba. Untuk kegiatan pertama dan kedua ini saling berhubungan. Untuk kegiatan pertama, ketika mata dipejamkan selama 1-2 menit, kemudian dibuka, yang terjadi adalah pupil menjadi mengecil namun secara lambat, karena mata telah siap menerima cahaya yang sebelum menutup mata sudah diterimanya. Sedangkan ketika menutup mata 1-2 menit kemudian diberikan cahaya secara tiba-tiba, yang terjadi adalah pupil mengecil secara cepat, karena mata tidak siap menerima cahaya yang tiba-tiba sehingga pupil mengecil secara cepat. Refleks akomodasi pandangan. Ketika mata melihat benda yang jauh, pupil mengecil, dan ketika mata melihat benda yang dekat, pupilnya membesar. Hal tersebut dapat terjadi karena daya akomodasi mata diatur melalui saraf parasimpatis. Perangsangan saraf parasimpatis menimbulkan kontraksi otot siliaris yang selanjutnya akan mengendurkan ligamen lensa dan meningkatkan daya bias. Dengan meningkatkan daya bias, mata mampu melihat objek lebih dekat dibanding waktu daya biasnya rendah. Akibatnya, dengan mendekatnya objek ke arah mata, frekuensi impuls parasimpatis kedot siliaris progresif ditingkatkan agar objek tetap dilihat dengan jelas. Selanjutnya, refleks menelan. Ketika praktikan menelan ludah, kemudian setelah itu praktikan tidak bisa menelan ludah kembali. Sedangkan pada saat minum air, masih bisa menelan ludah beberapa kali. Perbedaan antara menelan ludah dengan menelan air berkenaan dengan produksi saliva yang secara tidak sadar, di mana menurunnya sekresi ludah diatur oleh saraf autonom, tepatnya saraf simpatik. Sedangkan menelan air lebih mudah karena tidak dipengaruhi oleh kerja saraf autonom, tetapi merupakan gerakan sadar. Refleks pada telapak tangan. Pada saat kita melihat akan ada benda yang terjatuh mengenai tangan kita, sel-sel di otak akan mengirim sinyal ke telapak tangan yang diterjemahkan sebagai stimulus. Stimulus tersebut diterima sebagai sinyal listrik oleh saraf sensorik. Kemudian, saraf sensorik akan mentransmisikan sinyal listrik ke sistem saraf pusat, baik itu sumsum tulang belakang ataupun otak. Selanjutnya, refleks pada patella. Pada saat digantungkan, patella terlihat seperti menendang ke arah depan atau seperti sedang diayunkan. Hal ini terjadi karena di dalamnya terdapat sistem neuromuskuler yang berhubungan dengan jaringan saraf dan otot. Saat digantung, sebagian saraf jadi terbangun dan menghindari sadar otak kita. Kemudian, secara refleks, kaki seperti menendang ke arah depan atau seperti diayunkan. Selanjutnya, refleks telapak kaki. Pada saat digelitiki, kaki menjadi bergerak menjauhi tangan yang menggelitiki dan jari-jari terangkat. Telapak kaki menjadi titik geli yang paling umum karena memiliki saraf yang lebih peka. Akibatnya, ujung saraf ini akan menerima kadar geli yang lebih banyak daripada tubuh lainnya.
Kemudian, pada saat digelitiki, mulut secara refleks akan tersenyum atau tertawa. Hal ini karena ada suatu area di otak bernama Rolandic operculum yang bertugas mengontrol gerakan wajah, reaksi suara, dan emosi kita dan akan aktif pada saat kita digelitiki. Refleks bersin. Pada saat bersin, mata menjadi tertutup, bahu terangkat, leher turun, dan kepala menunduk. Saat ada partikel asing atau rangsangan fisik pada hidung, saraf olfaktori akan menyampaikan ke bagian medula otak dan timbul respon peningkatan sekresi mukus di rongga hidung. Peningkatan mukus dan benda asing yang masih di rongga hidung akan menimbulkan peningkatan stimulus yang kemudian merangsang nervus trigeminus hingga pada batas stimulus. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari praktikum ini dapat disimpulkan bahwa gerak refleks merupakan gerak yang dihasilkan oleh jalur yang sederhana. Skema gerak refleks dimulai dari reseptor, kemudian saraf sensorik, lanjut ke sumsum tulang belakang, saraf motorik, dan efektor. Terakhir, gerak refleks ini terjadi di luar kendali manusia, seperti berkedip, bersin, dan mengangkat tangan saat terkena panas atau kejatuhan benda. Sekian untuk video kali ini. Apabila ada kesalahan, mohon koreksinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.